العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب, kita sudah selesai dari isti'adah, ya. Isti'adah talabu al-aud. Yang dimaksudkan adalah iltija, berlindung, ila man ya'simuka min syarr, min kulli syarr, atau pada apa yang ditakuti. Itu berlindung pada siapa yang bisa melindungi dari hal yang ditakuti. Jadi ucapan beliau di sini bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Ini kesyirikan kalau dari sisi apa? Isti'adzahnya kepada selain Allah. Pada hal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya, walaupun dia hadir, walaupun dia mampu, walaupun dia hadir, dia hidup, tapi perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini masuk dalam kesyirikan. Ini yang pertama. Atau yang kedua, dan ini umum, semua makhluk. Iya, mau apa namanya? Orang mati, orang hidup, orang apalagi mau jin, mau manusia, ya, padahal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masih dalam kesyirikan kalau dia perkara yang dia mampu, tapi dia gaib. Kenapa dikatakan kesyirikan akbar? Padahal dia mampu, cuma dia tidak hadir. Kenapa dikatakan masih syirik akbar ini? Iya, karena tidaklah dia meminta pertolongan kepada seorang yang tidak hadir itu karena ada keyakinan dalam hati. Oleh karena itu Syekh Al-Shalih Al-Syekh rahimahullah, hafizallahu taala, dikatakan syirik pada hakikatnya itu ada dua. Ada syirik isti'adah, ada dua, isti'adah zahir wal batin. Kalau terkumpul ini dua, walaupun orangnya hidup, mampu, iya, hadir pun sekalian, tapi kalau isti'adahnya dengan hati juga, batin juga, ini masuk kesyirikan. Karena memalingkan hati, penyandaran hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini lebih detail lagi dibanding yang dua tadi. Kalau yang tadi, yang pertama jelas, isti'adah kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada hal yang tidak ada mampu kecuali Allah, ini jelas. Isti'adah syirkiyah. Ya kan? Syirkul akbar. Ini yang disebutkan musannif. Atau yang kedua, makhluk manusia, tapi dia hidup, tapi dia gaib, padahal yang dia mampu. Ya, maka ini jelas. Kenapa? Karena tidak mungkin, tidak ada yang menjadikan dia isti'adah kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada makhluk, ya, yang dia hidup tapi dia gaib, itu kecuali pasti ada hatinya yang mengarah ke sana dari keyakinan bahwa ini mampu memberikan sesuatu, melindungi saya dari hal yang saya takuti. Yang ketiga terakhir, yang paling detail lagi, dia hadir, dia mampu, dia hidup. Jelas kalau dia mampu, dia hidup, ya. Kalau dia mati, tidak mampu lagi dia. Jadi dia hadir, dia hidup, dia mampu, ya, dan dia menempuh sebab. Perhatikan, ini kalau ma'al batin syirk akbar. Tapi kalau biduni batin jaiz. Seperti yang tadi syarat. Bisa. Ya, itu detail sekali. Jadi jangan kira, ya. Karena perkara hati, perkara apa? Sesuatu yang tersembunyi dalam hati. Ya, i'timad al-qalb ila ghairillah. Iya. Jadi kalau ada keyakinan, maka masuk dalam syirik akbar. Tapi kalau kosong dari batin di sini, maka terpenuhi syarat 4 ini, maka ini isti'adahnya apa? Boleh. Walaupun itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Ya. Jadi isti'adah dikatakan kesyirikan karena itu adalah ibadah.
ibadah kalau dipalingkan kepada selain Allah maka itu adalah kesyirikan. Kesyirikan. Kemudian isti'adah itu ibadah karena Allah perintahkan, fasta'id billah. Fasta'id billah dengan ketentuan-ketentuannya. Iya. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Perintah untuk beristi'adah iya dari bisikan-bisikan syaitan. Isti'adah kepada makhluk itu boleh. Iya, dengan beberapa syarat tadi. Dalilnya ada. Dalilnya ada. Jadi kalau dikatakan isti'adah kepada selain Allah mutlak syirik, nah itu tidak ada. Tidak. Tapi dengan tafsirnya tadi, rinciannya tadi. Kenapa demikian? Karena banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya manusia itu beristi'adah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang anak kecil beristi'adah kepada Nabi SAW, apalagi seorang perempuan yang beristi'adah kepada Ummu Salamah. Iya. Banyak hal yang seorang beristi'adah kepada selain Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, tapi dengan syarat tadi. Pertama dia hidup, kemudian kedua dia mampu, kemudian ketiga dia hadir, dan terakhir ada sebabnya. Dengan memanggil dengan suara. Kemudian ayatnya sudah jelas ya. Ayat pertama jelas keharumannya ya, dengan sabab nuzul bahwasanya seorang di jahiliyah itu kalau dia mau sampai pada suatu tempat dia beristi'adah dari pemilik sayyid dari tempat itu, dari kaumnya yang sufaha, dari kebodohan kaumnya. Dan dikatakan haram karena isti'adah itu tidak membuatnya terlepas dari hal yang ditakuti, malah menambah rohaqah, menambah ketakutan, kekhawatiran malah. Menambah kekhawatiran. Ya. Taib. Kalau hadis jelas. A'udzu bikalimatillahi tammi min syarri ma khalaq. Yang sudah kita jelaskan juga. Kalimatillah itu asy-syar'iyyah wal kauniyah. Jelas. Al-kauniyah itu apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang diinginkan. Kemudian syariah itu dari Al-Qur'an, perintah larangan itu Al-Qur'an. Baik. Baca. Semoga bisa selesai ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, babu min asy-syirki an yastaghitha bi ghairillahi aw yad'u ghairahu. Wa qaulillahi ta'ala, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idhan minadh dhalimin. Wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu. Al-ayah. Wa qawli fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu. Al-ayah. Wa qawli وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. الآية. وقوله أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. Ini masih dari hal yang sebelumnya. Semisal dengan ada lagi satu isti'anah. Jadi tiga ini ya, isti'adah, isti'anah, istighatsah. Iya, ini semua di atas wazan istaf'ala, bermakna talab. Ya, talabul aun, talabul ghaus. Ya. Nanti terakhir kita rincikan dari tiga hal ini karena ini bab digabung tiga sebagaimana baru nanti masuk di syarahnya. Qala rahimahullah bab min asy-syirki yastaghitsa bi ghairillah.
Au yad'u ghairah. Ini ada dua di sini. Istighatsah dengan doa. Istighatsah dengan doa. Jadi ini akan disebutkan nanti oleh syarih rahimahullah. Mungkin kita akhirkan saja dari penggandengan ini. Dikatakan ataf al-'am 'ala al-khass. Al-'am 'ala al-khass. Jadi istighatsah itu talabul ghaus karena di atas wazan istaf'ala, minta. Al-ghaus itu izalatus syiddah. Jadi meminta untuk diangkat ketika seorang dikena oleh kegentingan atau hal yang lain. Bahaya. Doa ini umum. Ini umum. Jadi perbedaannya istighatsah itu tidak terjadi kecuali dari hal yang pada keadaan syiddah. Ketika genting, meminta ketika genting dari hal yang ditimpa bahaya. Kalau doa itu umum, mau sudah di saat genting atau selainnya, di saat genting atau selainnya. Tapi sama-sama berdoa, sama-sama berdoa. Oleh karena itu dikatakan ataf 'am 'alal khass karena doa itu umum, mencakup istighatsah. Dan istighatsah khusus, yaitu ketika di waktu syiddah, di waktu genting. Jadi penyebutan ini dikatakan dari kesyirikan karena istighatsah itu ibadah. Istighatsah itu ibadah. Dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, meminta dihilangkan dari kegentingan, dari bahaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kesyirikan dari perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau perbedaan antara istighatsah dan isti'adzah, kalau isti'adzah itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga, atau dihalangi dari terkena musibah atau gangguan atau bahaya. Jadi ini sebelum terjadinya hal yang ditakuti. Ini isti'adzah. Kalau istighatsah itu kalau sudah terjadi. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah itu melihat dua makna ini dekat. Bisa saja digunakan ketika isti'adzah ketika ditimpa musibah atau sebelum ditimpa musibah. Begitu pula istighatsah bisa digunakan juga sebelum ditimpa musibah atau ketika sudah di waktu genting. Jadi isti'adzah ini ibadah. Kalau dipalingkan berarti ini adalah kesyirikan. Oleh karena itu dikatakan minasyirk ayastaghitsa bi ghairillahi aw yad'u ghairah. Istighatsah sebagaimana rincian dari isti'adzah itu ada dua, ada syirkiyah mamnu'ah, ada jaizah dengan syarat-syarat tadi. Istighatsah seperti isti'adzah rinciannya pada hal yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang mampu tapi dia tidak hadir. Yang ketiga, dia hadir, dia mampu tapi batinnya juga bersandar kepadanya.
bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesyirikan. Kalau istighosa yang jaizah, istighosa kepada seorang yang hidup, dia hadir, dia mampu, iya, maka ini boleh. Sebagaimana kaum Musa istighosa kepada Musa untuk dibantu dari kaum dari Fir'aun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min 'aduwwihi, fawakazahu Musa faqada 'alaihi." Iya, disebutkan istighatsah kepada musuhnya dari kaum Fir'aun. Kemudian Musa memukulnya dan orang tersebut meninggal. Iya. Ini istighatsah kepada Musa. Musa mampu atau tidak? Mampu. Hadir, hidup. Iya. Jadi istighatsah ada yang haram, syirkiyah, ada yang jaizah. Sekarang, kalau dia istighatsah, dia hadir, dia hidup, tapi dia tidak mampu. Atau isti'adzah, atau isti'anah. Dia hadir, dia hidup, tapi dia tidak mampu. Disebutkan bahwasanya kalau ini dari bab istiza, ini haram. Misalnya antum olah-olah, orang tidak punya tangan, suruh tolong pegang ini. Tolong pegang ini, atau dia tidak punya kemampuan untuk mengangkat, baru dia tolong angkat ini. Kalau ini dari bab istiza, ini haram. Mengolok-olok, tidak baik mengolok-olok. Kalau dia mimbab ada keyakinan, dia tidak mampu, tapi dia isti'adah, istighosa atau isti'anah. Dia mampu, punya kemampuan untuk membantu, walaupun dia tidak, pada hakikatnya tidak bisa apa-apa, tidak ada tangannya, dia lagi terbaring sakit, dia tidak mampu. Misalnya, tolong angkat ini. Dia tidak tangannya, antum suruh tolong angkat ini. Ya, karena antum yakin ini dengan otaknya saya kasih jalan, pindahin tempat. Atau ini barang. Ini kesyirikan. Kalau bukan dari istiza, bukan dari keyakinan, ya bercanda. Main-main misalnya. Bukan, tidak ada maksud Allah, tidak ada juga maksud ada keyakinan. Dia tahu tidak mampu, cuman main-main. Ini kata Ibnu Utsaimin, iya. Mungkin baginya tidak. Ini haram karena mungkin baginya tidak, tapi bagi orang lain kadang disangka bahwasanya ini orang tidak tangannya tapi disuruh berbuat sesuatu. Ini orang lihat, berarti kayaknya ada sesuatu sama dia ini. Akhirnya apa? Orang lain yang menjadi fitnah untuk orang lain, Jadi kata Ibnu Utsaimin, sebaik ditinggalkan. Tidak ada manfaatnya juga. Tidak ada manfaatnya. Jadi ini 3 rinciannya, ya. Haram, kalau dari sisi dia istiza. Yang kedua, masuk dalam kesyirikan kalau dia yakini. Dan ketiga, itu bagusnya ditinggalkan. Karena takut orang lain menyangka bahwasanya orang ini memiliki sesuatu dalam kemampuan yang bisa ada tasarruf, di alam ini. Baik. Begitu pula doa. Doa. Rinciannya baik itu doa masalah ataupun doa ibadah. Karena doa itu ada 2. Jadi doa itu didefinisikan bahwasanya permintaan seorang dalam mendapatkan kebaikan atau terhalangi dari kejelekan. Terhalangi kejelekan atau mengangkat kejelekan darinya, itu doa. Itu doa. Baik itu doa masalah ataupun doa ibadah. Mencakup dua-duanya. Doa masalah ataupun doa ibadah.
Jadi ini tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa itu ibadah, dalilnya mana? Banyak sekali dalilnya doa ibadah. Nas jelas. Ad-du'a huwal ibadah. Doa huwal ibadah. Ya. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Di surah Al-Ghafir apa? Yang sering di Selasa apa? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Di awal ayat apa? Qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Perhatikan, di awal ayat dikatakan qala rabbukum ud'uni, iya, astajib lakum, berdoa. Ya kan? Berdoa. Di akhir ayat innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Nah, itu doa. Disebutkan doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Iya. Masuk dalam neraka dalam keadaan hina. Jadi doa adalah ibadah yang kalau dipalingkan itu masuk dalam kesyirikan. Jadi ini syahidnya dengan rinciannya tadi ya. Kita baca ayat kemudian syahidnya masuk di masail. Qala rahimahullah wa qawlihi wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idam minadh dhalimin. Jadi ayat ini kata Allah, jangan kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak memberikan manfaat kepada kamu. Ayat ini Muhammad ya, khitab kepada Muhammad. Dan tidak membahayakanmu. Kalau kamu melakukan wahai Muhammad, maka kamu termasuk orang yang zalim. Orang yang zalim. Jadi ya, Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya Muhammad SAW. Iya, dan ini khitab juga untuk semua umat. Bukan terkhusus pada Nabi SAW. Semua umat untuk tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa saya bilang tadi ya, doa umum. Kalau dia doa di waktu syiddah dikatakan apa? Istighosah. Ini doa. Kalau dia berlindung dari sesuatu yang akan menimpanya, bahaya dari apa yang menimpanya, yang namanya isti'adzah. Jadi semuanya umum. Ini dalil. Keumuman dalil bahwasanya jangan kalian berdoa. Iya. Berdoa. Terkhusus doa ibadah atau doa masalah itu juga akan datang nanti disebutkan. Kata beliau wala tad'u min dunillah. Jadi jangan kalian berdoa pada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada, yang tidak memberikan manfaat kepadamu, tidak juga memberikan bahaya di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Jadi yang diinginkan di sini kepada seluruh sembahan selain Allah, jangan kalian berdoa kepadanya, meminta kepadanya. Iya. Pada sesuatu yang tidak ada memberikan manfaat, tidak juga memberikan bahaya. Kemudian kata Allah, fa in fa'alta dzalik, iya, kalau kau lakukan wahai Muhammad, fa innaka idzam minadh dhalimin. Zalim di situ apa? Iya, syirik. Kalau kamu lakukan berarti kamu dari orang yang berbuat syirik, karena zalim itu adalah kesyirikan. Dan kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar ya. Inna syirka la zulmun azim. Iya, maka disebutkan dia dari orang yang zalim, dan kezaliman yang besar adalah kesyirikan. Kesyirikan. Jadi penyebutan ini untuk bab bahwasanya adanya larangan berdoa kepada selain Allah yang menunjukkan itu adalah ibadah. Ibadah karena dilarang. Iya. Dan hal tersebut adalah kesyirikan. Yang di dalam doa itu ada hal yang doa kepada siapa yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak juga bisa memberikan menahan dari bahaya. Dan berdoa kepada hal yang tidak ada yang mampu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu perkara itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini syahidnya, ya. Ini syahidnya. Larangan terhadap doa, iya. Dan kapan berdoa kepada selain Allah, maka ini dalam kesyirikan. Ini istighosah atau doa. Kemudian yang kedua,
Wa iyyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Iya. Kalau ditimpa Allah Subhanahu wa taala, iya, memberikan ditimpakan kepadamu suatu bahaya, maka tidak ada yang bisa menyingkap bahaya tersebut untukmu kecuali Dia. Kecuali Dia. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan terhadapmu musibah dengan bahaya, penyakitkah atau apakah, iya, yang sesuatu yang tidak disukai oleh manusia, maka makna ayat jangan kamu meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk diangkat bahaya tersebut. Ini apa ini? Istighosah. Karena sudah terjadi. Kalau kamu disentuh oleh kejelekan, ya, bahaya, dikenai bahaya, penyakit atau hal yang lain yang tidak kamu sukai, maka kandungan ayat jangan kamu minta kepada selain Allah. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala kashifa lahu illahu." Karena tidak ada yang bisa mengangkat bahaya itu kecuali Allah. Artinya apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana ayat hal tersebut kalau dipalingkan kepada selain Allah, yang dimana sesuatu tersebut tidak ada yang bisa memalingkan kecuali Allah, maka ini masuk kesyirikan. Nas jelas, tidak ada yang bisa menghilangkan bahaya itu kecuali Allah. Jadi kalau diminta kepada selain Allah, maka ini masuk dalam kesyirikan, istighosah kepada selain Allah yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jelas syahidnya? Ya. Jadi ini penyebutan kecocokan dengan ayat jelas. Kecocokan dengan ayat jelas bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau mengangkat bahaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut. Jangan palingkan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah kesyirikan. Kemudian ayat ketiga, fattabi'u indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah. Kata beliau, ucapan Allah Subhanahu wa taala, maka carilah di sisi Allah Subhanahu wa taala rizq dan ibadahlah. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, ibadahi Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah untuk mencari rezeki hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat sisi pendalilan. Indallahi rizq dikedepankan dzarf. Memberikan faedah apa? Al-hasr. Maknanya bahwasanya rizki itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka fabtaghu indahu. Cari, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia adalah pemilik rezeki. Perintah untuk meminta rezeki kepada Allah berarti ibadah. Kapan dipalingkan minta rezeki kepada selain Allah, yang dimana rezeki tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kesyirikan. Kesyirikan. Ini apa? Apa ini? Istighosah kah? Isti'anah kah? Isti'adzah kah? Apa ini? Doa. Doa secara umum. Ya? Doa secara umum. Apa artinya doa tadi? Permintaan seorang hamba untuk mendapatkan manfaat atau diangkat bahaya atau dijauhkan dari bahaya. Umum kan? Meminta manfaat, ini doa jelas. Diangkat bahaya darinya, kalau ini istighosah. Atau dijaga dari hal yang akan menimpanya, ini apa? Isti'adzah. Itu doa umum. Jadi ini lihat syahid-syahidnya ya. Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduh. Mintalah di sisi Allah Subhanahu wa taala rizq. Jadi ini syahidnya. Rezeki itu hanya milik Allah karena dikedepankan dzarf kemudian rizq yang memberikan faedah al-hasr. Ya, al-hasr. Yang maknanya adalah rezeki itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepadanya. Mintalah kepadanya. Masih banyak kalau misalnya kita mau bahas dari faedah tentang ini ya, cuman kita ikhtisar saja karena kita baca syarah. Ya, kalau kita baca matan mungkin. Tapi kita baca syarah nanti kelewatan waktu mendekat.
Kemarin antum belajar udah selesai toh? Iya, jangan sampai juga udah selesai ini. Kita sudah undurkan dari Sabtu ke Sabtu Ahad yang harusnya jamnya kan Senin sampai Kamis. Baik. Kemudian ayat selanjutnya wa qawli wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa qawluhu. Ini ayat selanjutnya. Dan siapakah yang paling sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak menjawab untuknya doanya sampai hari kiamat. Maksudnya kalau hari kiamat dijawab? Tidak ada yang bisa menjawab doa. Iya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Disifati siapakah yang paling sesat? Iya, dari orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak memberikan jawaban dari doanya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Jadi ini jelas ya. Orang sesat, bahkan paling sesat. Kenapa dikatakan sesat? Perkara yang jelas, seorang yang sudah meninggal. Ya. Kalau dia manusia, dia sudah meninggal. Atau kalau dia patung, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara. Atau dia pohon. Atau dia apa? Kemudian dia berdoa kepadanya. Yang secara akal dia tahu, tapi dia berdoa. Dia berdoa. Maka disifati apa? Yang paling sesat. Yang paling sesat. Akan datang nanti dari masail. Penting sekali masail yang disebutkan oleh musannif rahimahullah berkaitan tentang ayat ini. Ya, berkaitan tentang ayat ini. Kenapa dikatakan dia manusia paling sesat? Iya, paling sesat. Karena itu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya, yang tidak mendengar, yang tidak bisa menjawab doa, tidak bisa bicara dan selainnya. Dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, yang Maha dekat, yang Maha melihat, yang Maha menjawab, yang Maha pemberi rezeki. Iya, yang Maha menghilangkan segala sesuatu, mengangkat penyakit dan memberikan manfaat. Itu dari kesesatannya. Itu dari kesesatannya. Dan kecocokan ayat, ya bahwasanya tidak ada yang bisa menjawab doa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidak ada yang bisa menjawab doa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana bisa seorang itu beristi'adzah, beristi'anah, beristighatsah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang jelas dia tidak bisa memberikan dan menjawab apa-apa dari doanya. Jadi ini kecocokannya bahwasanya memalingkan doa ini kepada siapa yang tidak bisa memberikan jawaban dari doanya itu adalah kesyirikan. Karena menjawab doa itu tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya qoulihi amma yajibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su. Ini istifham inkari. Iya. Siapakah? Apakah ada yang bisa menjawab doa dari orang yang muttar? Orang yang betul-betul butuh. Iya, daruri. Apa daruri kemarin? Perbedaan daruri dengan haja. Iya, apa perbedaannya? Saya sudah sampaikan toh. Kalau haja itu tarkuhu fi masyaqqah. Itu haja. Kalau daruri itu tarkuhu fi halak atau qarib min halak. Iya, tarkuhu fihi halak atau qarib min halak. Kalau munadhar perempuan daruri atau haja? Daruri atau haja, Abdullah? Kalau antum menikah, antum munadhar calonnya antum, daruri antum munadhar atau haja? Haja. Karena kalau antum tidak munadhar, antum tidak mati insyaallah. Tidak gila antum. Ya. Kalau daruri ya itu fi halak atau qarib min halak, terjadi kebinasaan atau dekat dari kebinasaan itu. Kata beliau, amma yajibul muttarra tadi. Orang yang meminta dalam keadaan genting, betul-betul butuh. Idza da'ahu wa yakshifu su. Siapakah yang bisa menjawab? Orang yang meminta dalam keadaan genting, apa ini? Istighatsah. Kalau dia berdoa kepadanya dan dia yang menyingkap atau menghilangkan apa? Kejelekan.
Maksudnya tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Oleh karena itu istighatsah hanya kepada Allah. Jangan kepada selain Allah, karena tidak ada yang bisa menjawab doa orang seperti itu kecuali Allah. Ya kan? Ini istifham. Adakah selain Allah Subhanahu wa taala yang menjawab doanya orang seperti ini? Kalau dia berdoa kepadanya, tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau dipalingkan berarti itu adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan. Ini kesyirikan. Jadi ini hal-hal yang menunjukkan bahwasanya istighatsah itu ibadah. Ibadah. Kenapa? Karena yang menjawab doa itu tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Perkara yang tidak ada mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut kalau dipalingkan kepada selain Allah, itu kesyirikan. Kenapa kesyirikan? Dobitnya apa? Nah, secara umum, perkara yang tidak ada mampu kecuali Allah dipalingkan kepada selain Allah, kesyirikan. Kenapa bisa? Nah, karena dia menyamakan Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi hak Allah. Apa itu kesyirikan? Isyrakullah fima yakhtassu bihillah fi rububiyyah, uluhiyyah, mensyirikatkan Allah pada apa yang khusus untuk Allah, pada rububiyahnya, uluhiyahnya atau semesta. Itu kesyirikan dobitnya. Tauhid adalah ifradullah bima yakhtassu bihillah. Iya. Fi rububiyyati, uluhiyah atau asma sifat. Itu umumnya. Tarif-tarif lain itu kalau ada itu menambah faedah. Menambah faedah. Iya, tapi secara umum itu. Jadi kalau ada hal yang seperti ini yang tidak ada mampu kecuali Allah, iya, berdoa, iya. Makanya dobitnya dilihat apa yang didoakan, apa yang diminta, keadaan seperti apa, iya kan? Keadaan seperti apa. Jangan lihat siapa yang dimintai. Iya. Kalau dimintai misalnya seorang yang dimintai minta tolong dibawa ini, iya kan? Memang permintaannya iya, ibadah. Tapi dilihat dobitnya di mana? Apa yang tuh minta pada orang hidup dan dia mampu. Perkara yang boleh. Tapi kalau dikatakan meminta, lihat, kemudian yang diminta adalah rezeki, anak. Jangan lagi lihat siapa yang dimintai. Ya, kapan itu selain Allah? Mau dia hidup, mau dia mati, kalau dia selain Allah, itu kesyirikan. Ya kan? Nah, itu dia. Kemudian dalam hadisnya dhaif, tapi disebutkan ini dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah itu mendukung dari matan dari hadis ini. Wara At-Tabrani bi isnadihi wa annahu kana fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'di al-mu'minin. Ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang munafik mengganggu seorang mukmin. Faqala ba'duhum qumu bina nastaghiitsu bi Rasulillah. Berdiri sebagian dari mereka, ayo berdiri. Ya. Kita beristighatsah kepada Nabi SAW dari orang munafik ini, minta pertolongan, ya, minta pertolongan. Faqala Nabi SAW, innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Seorang itu tidak beristighatsah kepada saya, beristighatsah itu kepada Allah. Iya, akan datang nanti jamaknya ini tentang hadis dari ayat tadi, di mana kisah dari Musa, ya, kita dari Musa. Fastaghatsul ladzi min syi'atihi 'ala alladzi min aduwihi fawakazahu Musa faqada 'alaihi. Ya. Nanti di akhir. Kita baca dulu jelaskan dulu dari hadisnya. Mana dari hadis? Kata beliau, kana fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'di al-mu'minin. Terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang munafik mengganggu, menyakiti seorang mukmin. Faqala ba'duhum qumu bina nastaghiitsu bi Rasulillah. Iya, ayo berdiri. Kita ke Rasulullah SAW untuk beristighatsah, minta pertolongan. Iya, karena kejadian musibah sudah tertimpa, sudah disakiti. Meminta kepada Rasulullah SAW untuk dilindungi. Ya, dihilangkan dari gangguan dari orang munafik ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, menjelaskan bahwasanya istighatsah itu bukan kepada saya. Istighatsah itu hanya kepada Allah. Menunjukkan istighatsah itu hanya kepada Allah, tidak kepada Nabi SAW. Nabi ini yang paling mulia, manusia yang paling mulia, ya. Tapi
bersamaan dengan itu dia menolak untuk beristighosa kepadanya dan menyuruh untuk dan mengkhabarkan bahwasanya istighosa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya istighosa itu ibadah karena dikhususkan hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Ya, kapan dipalingkan kepada selain Allah itu adalah kesyirikan karena menjadikan Allah Subhanahu wa taala syarikat pada apa yang menjadi dia dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jelas. Kemudian apa perbedaan antara istighosa dari Nabi SAW ini kaum kepada Nabi SAW dengan istighosa dari kaum Musa? Dari kaum Musa. Yang pertama, bahwasanya Nabi SAW tidak mampu untuk menghilangkan gangguan itu dari mukmin terhadap gangguan orang munafik itu. Ini yang pertama. Makanya dikatakan istighosa kepada Allah, jangan kepada saya tidak mampu. Yang kedua, bisa saja dia mampu. Biasanya dia mampu, tapi Nabi SAW memberikan adab, petunjuk pada kaumnya, umatnya untuk istighosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menutup pintu-pintu dari kesyirikan ini. Ini jawaban untuk iskal tadi. Ya, karena Nabi SAW la yustaghatsu bi, inna yustaghatsu billah. Artinya berarti tidak ada istighosa kepada makhluk. Mutlak, ya kan? Istighosa itu hanya kepada Allah. Sedangkan istighosa masyru'. Sebagaimana di kisah Nabi SAW, Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau ihtimalnya, kalau yang pertama jelas, kalau tidak mampu, berarti memang jangan. Karena dipersyaratkan istighosa kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu kalau dia mampu. Kalau dia tidak mampu, tidak ada. Makanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mungkin saja mampu. Nabi SAW mampu, tapi bentuk adab, adab kepada Allah Subhanahu wa taala, istighosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuknya apa juga? Menutup pintu-pintu. Jadi hadis ini seandainya dia sahih, itu jelas sekali bahwasanya istighosa itu kepada makhluk itu harus dia mampu hidup dan dia ada. Tapi matanya sanadnya dhaif. Adapun matanya karena didukung oleh dalil-dalil yang lain dari Al-Quran dan Sunnah. Baik. Bisa ini selesai dari masailnya, insyaallah. Jelas ini ya? Kecocokan ayat. Jadi istighosa itu intinya istighosa itu ibadah kalau syaratnya terpenuhi. Dan istighosa itu boleh dengan syarat-syarat yang tertentu juga. Nah. وقال رحمه الله فيه مسائل الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. Ini yang pertama di bab bab minasyirk ayastaghitsa bi ghairillah aw yad'u ghairah. Ini bab dikatakan ataf doa ala istighosa itu min bab ataf am ala khas. Am itu apa? Doa. Meminta sesuatu yang bermanfaat untuknya atau menahan dari bahaya atau mengangkat dari bahaya, umum. Dan ini masuk istighosa, isti'anah, isti'atsah. Nah. الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. Ini sudah. Larangan terhadap meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang di mana dia sesuatu itu tidak bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan bahaya. Artinya yang hanya mampu memberikan bahaya dan manfaat, yang menahan bahaya dan memberikan manfaat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah hanya kepada Allah. Jangan berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Kata beliau yang ketiga, الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. Karena ini kesyirikan akbar. Dari sisi mana? Karena di ayat faida fa'altahu fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Sudah tadi. Zalim itu di antara kezaliman besar adalah kesyirikan.
Di antara kezaliman yang besar adalah kesyirikan. Ya. Ini syahidnya. Jadi berdoa kepada selain Allah, ya, yang dimana tidak memberikan manfaat, tidak menahan bahaya, itu adalah kesyirikan. Karena kalau dilakukan, maka itu adalah kezaliman. Dan kezaliman yang besar adalah kesyirikan. Nah. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. Nah, ini juga aslahan nas yang dimaksud di sini adalah Nabi SAW. Iya. Bahwasanya aslahan nas yang paling solehnya manusia, yang paling baiknya juga manusia. Nabi SAW seandainya dia melakukannya irdaan li ghairihi. Iya. Dengan memberikan keridhaan kepada selainnya juga. Sara minadh dhalimin. Tidak ada lagi, tidak ada pengecualian. Ya. Banyak dalil-dalil lain yang dikhitab oleh Nabi SAW. Iya. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Iya, wa la takunanna minal khasirin. Ini juga Nabi dikhitab dan dia aslahun nas. Kalau kau lakukan terhapus juga semua amalan. Walaupun pada hakikatnya itu tidak. Ya, tidak. Jadi ini khitab bukan untuk Nabi SAW saja, tapi siapa? Untuk kita. Iya, ini ancaman untuk Nabi SAW yang justru kita lebih daripada itu. Kalau Nabi saja, ya, yang dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan hatinya, diluruskan hatinya di atas tauhid, bagaimana lagi kita? Ya Nabi saja kalau dia banyaknya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, ya, penyampai wahyu kepada umat. Kalau dia berbuat syirik, habis amalannya. Lalu bagaimana kita? Itu maksudnya. Khitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, al-khamisah tafsirul ayati allati ba'daha. Ini dia yang kedua. Wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Terus as-salisah kaunu dzalika la yanfa'u fid dunya ma'a kaunihi kufran. Jadi wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang bisa mengangkat bahaya kalau sudah dikena, ya, menghilangkan doror pada diri seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kalau engkau ingin itu terangkat, minta kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa menyingkapnya kecuali Allah, tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Kalau kau minta kepada selain Allah, maka tidak ada manfaatnya. Kenapa tidak ada manfaatnya? Karena tegas langsung, tidak ada yang bisa menyingkap bahaya tersebut kecuali Allah. Oleh karena itu disebutkan kaunu dzalika, kalau dilakukan seperti itu, la yanfa'u fid dunya ma'a kaunihi kufran. Tidak bermanfaat di dunia. Iya, tidak bermanfaat doanya. Tidak ada. Kenapa? Karena tidak bisa apa-apa. Iya. Kemudian rugi di akhirat. Iya. Apa rugi di dunia? Begitu pula akhirat. Kenapa rugi? Karena dia sudah kufur. Dia sudah kufur. Kalau dia sudah berdoa kepada selain Allah, iya, sesuatu yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala minta, makanya sudah kufuran, kesyirikan. Oleh karena itu, khusirad dunya wal akhirah. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tidak ada bagiannya di dunia, tidak ada bagiannya di akhirat. Terus as-sabi'ah tafsirul ayati tsalisah. Ini yang ketiga, ayat ketiga. Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu. Terus as-thaminah anna talaba ar-rizqi la yanbaghi illa min Allah kama anna al-jannata la tutlabu illa min. Ini mungkin tafsirnya, bahwasanya meminta rezeki itu tidak pantas, iya, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsir ayatnya dengan sisi pendalilannya tadi dikedepankan indallah, ya, itu memberikan apa? Faedah al-hasr. Maksudnya apa? Bahwasanya rezeki itu hanya milik Allah. Maka minta kepada Allah. Tidak boleh, jangan kau minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kata beliau, kama annal jannata la tutlabu illa minhu. Kenapa? Karena Allah pemilik surga. Iya. Oleh karena itu fa'buduhu. Iya kan? Fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu. Itu maksudnya. Karena ibadah itu sebab seorang masuk dalam surga. Iya. Jadi kalau antum meminta surga, sedangkan antum ini tidak di atas ibadah, maka jangan harap.
Iya, jadi minta surga dengan apa? Dengan ibadah. Karena ibadah sebab seorang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah adalah doa. Di antara ibadah adalah doa. Nah, التاسعة تفسير الآية الرابعة. Yang keempat ini. Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Ini sudah ya. Bahwasanya ini manusia yang paling sesat. Tidak ada lagi paling sesat dia. Karena dia sudah tahu orang yang tidak bisa menjawab malah dia doa dan dia meninggalkan yang Maha mendengar, yang Maha dekat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terus العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. annahu la adalla mimman da'a ghairallah, yaitu di situ dikatakan man ya, wa man adallu, istifham yang bermakna nafi, tidak ada yang paling sesat lagi ya dari orang-orang yang menyembah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan la adalla mimman da'a ghairallah, tidak ada yang paling sesat, karena man di situ man syart apa istifham bermakna nafi. Nah, الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. ya. Ini lanjutan ayat, annahu ghafilun an du'a'id da'i la yadri anhu. Dia ghafil, tidak tahu. Liqoulihi ta'ala wa hum an du'aihim ghafilun. Lanjutan ayatnya ini. Iya. Jadi beliau menyebutkan sedikit, Allah alam, mungkin nuskhanya yang tidak menyempurnakan ayat atau sepertinya begitu, karena beliau mengambil faedah dari ayat bahwasanya mereka lalai dari doa yang orang berdoa dan dia tidak tahu apa doanya karena dia tidak mendengar ya. Walaupun dia mendengar, dia tidak bisa menjawab. Terus الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. ya, bahwasanya doa tersebut itu sebab jauhnya orang yang disembah, orang yang didoai untuk ad-da'i dan menjadi musuh untuknya. Ini dalam ayat wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Ini lanjutan ayat lagi. Kalau manusia sudah dibangkitkan, maka mereka akan menjadi musuh untuknya. Jadi yang dibedai ini jadi musuh. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, disebutkan apa? Ibadah. Dan mereka dengan ibadah-ibadahnya itu menjadi kafir karena beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti dengan sebab doa itu ya, orang yang didoa ini menjadi musuhnya dan menjadi apa? Jauh darinya. Bukannya dekat, malah berlepas diri ketika manusia sudah dibangkitkan. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. Iya, lihat tasmiyah, penamaan doa itu adalah ibadah untuk siapa? Ibadah untuk orang yang didoai. Diucapkan Allah Subhanahu wa taala wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Lihat. Jadi doanya itu ibadah, menjadikannya dia kafir. Ini lanjutan ayat semua. Kalau bisa antum lengkapi ayatnya. Terus الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. Kufrul mad'uwi bitilkal ibadah. Kufur di sini bermakna rad wal inkar. Pengingkaran yang diibadahin, yang dimintai doa. Iya, dengan ibadah tersebut. Jadi pada hari kiamat nanti itu mereka akan berlepas diri darinya. Ya. Dan akan mengingkari dari apa yang dia doai kepadanya. Karena disebutkan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Karena dia termasuk dari orang-orang yang kafir. Berlepas diri. الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس. Disebutkan dia sebab manusia menjadi manusia yang paling sesat. Ini ada 4 sebab. Pertama, karena dia berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan jawaban dari doanya. Ini yang pertama.
Dikatakan menjadikan ibadahnya itu sebab manusia menjadi manusia yang paling sesat. Pertama karena dia berdoa kepada selain Allah yang tidak memberikan apa? Tidak bisa menerima jawaban, tidak bisa menjawab doa, tidak mendengar. Yang kedua, bahwasanya yang didoa ini, yang dimintai doa ini adalah orang yang lalai dari doanya. Dalam ayat ya, wa hum an du'ahim ghafilun. Yang ketiga, mereka ini yang didoa ini, dimintai doa itu menjadi musuh untuknya. Kalau manusia sudah dibangkitkan. Wa idza husyirun nasu kanu lahum a'da wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Yang keempat, dikatakan manusia paling sesat karena dengan hal tersebut dia menjadi kafir. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Jadi itu 4. Pertama karena dia berdoa kepada orang yang siapa yang tidak bisa memberikan jawaban. Yang kedua, berdoa kepada orang yang lalai, tidak bisa menjawab, tidak bisa mendengar. Yang ketiga, karena dia menjadi musuh untuknya. Kemudian yang terakhir, karena dia dengan sebab itu ibadah itu menjadi kafir. Terus الثالثة عشرة تفسير الآية الخامسة. Ini yang kelima ayat. Amma yajibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su. Sudah ya? Bahwasanya tidak ada yang bisa menjawab. Apakah ada yang bisa menjawab doa orang-orang yang meminta dalam keadaan genting kalau dia berdoa kepadanya dan bisa menyingkap apa mengangkat kejelekan? Jawabannya iya. Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terus السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. Lihat, al-amrul ajib, perkara yang sangat menakjubkan. Apa itu? Pengakuan orang-orang yang menyembah berhala, bahwasanya berhala tersebut tidak bisa menjawab doa orang yang meminta dalam keadaan genting. Tidak ada yang bisa menjawab doa orang yang minta dalam genting kecuali Allah. Perhatikan. Jadi ini pengakuannya. Dengan pengakuan ini, mereka yang menyembah ausan itu, kata beliau, wali ajli hada yad'unahu fi syada'id mukhlishin lahuddin. Ya, ini dari keadaan orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW. Ya, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum minal barri idahum yusyrikun. Jadi kenapa mereka kalau dalam keadaan genting berdoa kepada Allah? Ini dia, karena pengakuan mereka bahwasanya tidak ada yang bisa menjawab doa orang-orang yang dalam keadaan genting kecuali Allah. Tapi sangat menakjubkan bersamaan dengan itu, ketika dia keluar dari situ dengan pengetahuan keyakinan yang ada, kembali menyembah apa? Kembali membuat syirikan, menyembah kepada selain Allah SWT. Menakjubkan atau tidak? Menakjubkan. Menakjubkan lagi siapa? Orang belakangan. Kenapa? Tidak ada pengakuan bahwasanya Allah yang bisa menjawab doa. Buktinya? Karena mereka berdoa kepada selain Allah di semua keadaan. Mereka berdoa kepada Allah, kepada selain Allah di semua. Mau lagi sakit, mau lagi apa, ya dia meminta pertolongan kepada selain Allah SWT untuk disembuhkan. Pada hal yang tidak disyariatkan. Kalau berobat ke dokter, tidak masalah. Sudah kita lewat kemarin ya, di mana? Pembahasan apa itu? Sudah ya? Tentang ini, apa namanya? Al-halaqah. Ya kan? Sudah kemarin kita bahas. Kalau ada sebab syariahnya, kauniyahnya, syariahnya, tidak masalah. Ya. Jadi menakjubkan ini, tapi belakangan lebih menakjubkan lagi karena tidak ada pengakuannya. Makanya dikatakan syirk hadis zaman asyad min syirk zaman Nabi SAW. Terus الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل. Ini penjagaan Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, himat tauhid. Penjagaan tauhid.
Nabi SAW menjaga tauhid dan ta'addub ma'allah. Dari ucapan Nabi SAW, la yustaghasu bih. Iya, inna ma yustaghasu billah. Jadi la yustaghasu bih ini sadad dzara'i. Ya, sadad dzara'i. Penjagaan tauhid. Kemudian inna ma yustaghasu billah ini adab. Ya, istighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ditanya apakah tidak boleh beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Karena Nabi SAW di sini menganjurkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Jawabannya apa? Ada dua hal. Pertama, bisa saja Nabi SAW tidak mampu untuk menghilangkan gangguan dari orang munafik. Yang kedua, ini dia bentuk menutup pintu-pintu dari syaitan, karena diketahui bahwasanya zaman Nabi SAW itu kesyirikan terbesar sangat dahsyat, ya, mudah orang jatuh dalam kesyirikan. Karena oleh karena itu banyak sahabat yang dia keluar, dia masuk, ya, murtad, kemudian bahkan ada murtad tanpa tidak masuk lagi. Bahkan ada yang masih masuk, sudah masuk tapi pikirannya masih di mana, di kehidupan jahiliyahnya, seperti hadis dari Abu Waqid Al-Laitsi, ya kan? Orang baru masuk Islam minta apa? Digantungkan, dibuatkan gantungan untuk minta berkah dari senjata-senjatanya untuk berperang. Baik. Tidak bisa kita baca syarah, ya. Sudah. Nanti kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.